mohon maaf, saya terbawa emosi. Terasa dulu, kenapa seperti untung anak saya diobatin sama Kidukun. Coba kalau enggak, matilah anak saya. Penting banget nih untuk semuanya, tolong tonton sampai habis. Kalau mau motong-motong video dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Belitung pada khususnya dan juga masyarakat Indonesia yang menyaksikan podcast kita di hari ini. Tema kita adalah tentang hal-hal yang mungkin sifatnya simple, namun terkadang kita lupa bahwa sebenarnya itu punya potensi-potensi nggak kita menduakan Tuhan. Nauzubillah min dzalik ya. Masih bersama dengan saya Laili Hayat di podcast Kementerian Agama Kabupaten Belitung. Telah hadir bersama dengan kita, alhamdulillah, narasumber kita Bapak Hendra Zairina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, sehat Pak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dibuka pantun nggak ini? Tidak usah lah, langsung. Tidak usah langsung. Pak Hendra, aktivitas sekarang lancar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya Pak ya? Kegiatan ya seperti biasalah, kami sebagai penyuluh tugasnya ya tentu memberikan bimbingan penyuluhan kepada masyarakat secara umum, baik di majelis taklim maupun di perkantoran. Seperti itu Pak? Iya. Ini banyak sekali yang minta kepada kita Pak terkait beberapa hal. Kenapa kita harus mengadakan podcast ini? Ini ya paling penting banget nih untuk semuanya, tolong tonton sampai habis. Kalau mau motong-motong video dan lain-lain, nanti tolonglah bagi yang potong video itu tolong lebih dianjurkan untuk menyantumkan link kita ya, supaya link kita nanti bisa ditonton dengan sangat dengan habis supaya dapat manfaatnya. Nah ini Pak, bicara tentang kita ini kan Kementerian Agama. Nah salah satu Pulau Belitung ini kan banyak sekali tradisi-tradisi yang kita tahu lah, banyak tradisi misalnya selamat kampung. Mungkin langsung saya to the point saja ke sana ya Pak ya. Tradisi seperti itu. Nah kalau untuk dari sisi keagamaannya itu gimana Pak menyikapi hal seperti itu? Oke. Sebelum kita mulai mungkin kita ucapkan salam dulu buat. Iya, salam benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berbicara tentang adat istiadat yang ada di Kabupaten Belitung, sebetulnya memang kalau kita sikapi dan kita lihat dari kacamata agama, itu sebetulnya itu kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah itu bisa mengarah kepada, kita sebut sajalah kita mengarah kepada syirik atau enggak. Tetapi ketika saya perhatikan memang itu insya Allah sesuai dengan syariat Islam. Karena kita orang Melayu, itu ada sebuah pepatah mengatakan adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Artinya bahwa adat kebiasaan yang ada di Belitung itu tentu berdasarkan kepada hukum Islam. Dan hukum Islam ini adalah salah satunya adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan ketika kita lihat memang sebagian besar apa yang ada tradisi di Belitung seperti yang tadi disebut selamatan kampung dan lain sebagainya, saya pikir itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Bahkan ada sebuah kaidah ushul fiqh mengatakan al-adatu muhkamat. Adat itu bisa menjadi hukum selama adat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Selama adat itu tidak bertolak belakang dengan ajaran Islam, maka silahkan dilaksanakan. Bahkan ini merupakan sebuah sebuah wisata yang berbasiskan Melayu, agama Indonesia, agama Islam. Dan kita tahu bahwa Melayu identik dengan Islam, seperti itu. Saya pikir nggak ada masalah seperti itu. Tidak masalah ya Pak ya. Walaupun misalnya di tradisi tersebut banyak hal yang mungkin kalau tadi di sharing itu kan ada hal-hal yang memang bersandi dengan Al-Quran dan Sunnah dan lain-lain. Jadi selama itu masih bersandikan kepada Al-Quran dan kitab,
suci kita, al-hadis juga ya, bagian Ya, dari rujukan betul, itu insya Allah aman jadi Pak ya. Betul. Karena kan di Belitung ini banyak Pak, bukan hanya tradisi selamat kampung, tapi ada juga kadang-kadang ketika baru mau lahiran ada tradisi nuje, bukan nuju. Terus juga ada setelah lahiran pun juga harus ada berzanjinya dan lain-lain. Berarti itu memang benar-benar berazaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Betul. Karena ya memang itu juga sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama-ulama sebelumnya, bahwa memang ketika kita akan datang ke satu tempat atau ketika kita akan menyelamatkan sesuatu, maka tentu kita harus membaca doa dulu. Dan ketika kita sebagai seorang muslim, taruhlah dalam tanda kutip, akidah kita atau keimanan kita atau Islam kita tidak sehebat ulama-ulama terdahulu, mungkin kita bisa minta tolong, atau ibaratnya apa ya, dalam bahasa agama minta wasilah lah. Minta wasilah kepada mereka yang bisa dikatakan ulama, bisa dikatakan tokoh masyarakat, untuk membacakan doa buat keselamatan kita, buat keselamatan keluarga kita, dan itu dibolehkan. Bahkan sebetulnya kalau kita yakin, kita juga bisa loh Bang Leli, nggak usah minta tolong pada orang lain, bisa. Cuman yang jadi masalah, kita yakin nggak nih? Misal saya mau contoh begini, ketika anak kita sakit nih, di Belitung itu identik dalam tanda kutip ada dukun. Dukun di Belitung itu jangan samakan dengan dukun yang ada di Jawa. Sebab yang saya tahu, dukun di Belitung adalah mereka tokoh agama, tokoh masyarakat. Ketika anak kita sakit, kemudian kita datang ke Cidukun yang ada di Belitung dengan membawa air putih kan. Cidukun, anak saya sakit, tolong dong bacakan doa, minta doanya semoga anak saya sehat. Kemudian ke dukun ambil air yang kita beri, kemudian dia baca doa, kemudian diberikan doa air itu, kemudian diminumkan kepada anak kita, dan alhamdulillah dengan wasilah air ini, alhamdulillah anak kita sehat. Yang jadi pertanyaan adalah kita kadang lupa, kita sebagai seorang muslim lupa dengan kata wasilah. Untung anak saya diobatin sama kidukun. Coba kalau enggak, matilah anak saya. Ini yang jadi masalah. Ketika kalimat itu terlontar, maka itu sudah dikatakan syirik. Subhanallah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan lupa kata Allahnya, alhamdulillah untung saya datang ke Pak Dukun. Kemudian Pak Dukun membacakan doa, wasilah doa tersebut Allah mengabulkan dan menyehatkan anak saya. Jangan lupa Allahnya. Ini yang kadang-kadang kita lupa, kita melupakan Allahnya. Atau jangan dukun lah. Kalau dukun mungkin agak kelihatannya agak ekstrim lah. Taruhlah misalnya dokter. Untung saya datang ke dokter Anu misalnya, saya sebut lah, di sini di Belitung banyak sekali dokter-dokter yang luar biasa. Untung saya datang ke dokter ini. Coba kalau enggak, mungkin penyakit saya makin parah, mungkin saya besok lusa bisa mati. Padahal kata-kata tersebut ketika kita cerna itu sudah berbau syirik. Jadi bagaimana kalimatnya? Alhamdulillah syariatnya dengan wasilah saya datang ke dokter si Anu, kemudian saya dikasih resep, kemudian saya minum, Allah sembuhkan penyakit saya dengan sebab wasilah obat tadi yang diberikan oleh dokter. Itu yang harus kita ingat. Ini kadang-kadang sekali lagi kita lupa dengan kata Allahnya, seperti itu. Itu Bang Leli. Jadi sebetulnya bukan hanya sekedar adat kebiasaan yang ada di Belitung atau apapun itu namanya, selama kita tidak menduakan Allah, tidak menyampingkan Allah, ya silakan saja. Tapi ketika kita menduakan Allah, inilah yang disebut dengan syirik. Sebab syirik itu artinya adalah menyekutukan Allah, menduakan Allah. Allah diduakan, Allah ditigakan, dan seterusnya. Nggak usah jauh-jauh lah kita bicara Allah. Misal begini, dalam sebuah keluarga ada suami dan istri. Harusnya istrinya atau suaminya lebih condong kepada istrinya. Tahu-tahu si suaminya nyeleweng kepada perempuan lain. Berarti kan menduakan kan? Menduakan. Itu dalam bahasa sederhananya adalah syirik. Dalam tanda kutip, bukan syirik dalam akidah. Artinya syirik apa? Menduakan. Istrinya diduakan. Istrinya kalau bahasa pengadilan mungkin poligami lah atau selingkuh lah bahasa kasarnya. Selingkuh. Manusia nggak mau diselingkuhi, apalagi Allah. Allah nggak mau diselingkuhi. Kan gitu. Apalagi jangankan manusia, jangankan Allah, manusia aja nggak mau, apalagi Allah.
Kita kadang-kadang suka menselingkuhi Allah. Taruhlah nggak usah jauh. Ketika kita ibadah kepada Allah, Allahu Akbar, kita sholat, kelihatannya khusyuk benar sholat kita. Iya, iya. Ternyata ketika dilihat, naudzubillah min dzalik, kehusuan kita bukan untuk Allah, tapi karena mohon maaf ada calon mertua. Allah. Bang Lili belum nikah kan? Sudah nih. Oh sudah menikah. Ketika kita ada di belakang calon mertua, sholatnya padahal biasa-biasa saja. Ketika di belakang ada calon mertua atau ada calon istri, ada ketika dia masih bujang, maka bacanya diperbaiki, bacanya dibagusin, dihusu-husuin. Maka sesungguhnya itu bukan lillahi lagi. Justru dia adalah hal yajlinas, karena arah-arah manusia ingin dapat pujian dari manusia, maka itulah yang disebut dengan syirik. Tapi namanya syirik khafi, syirik halus, syirik lembut, syirik kecil. Jadi ini baru kulitnya aja kita buka ya, teman-teman sekalian dan masyarakat yang menyaksikan podcast kita ini sudah masuk ke bagian-bagian. Insya Allah. Masya Allah, tabarakallah, ini mudah-mudahan bisa jadi itu ya. Termasuk juga podcast ini bisa jadi bagian dari kesirikan juga ya Pak? Bisa jadi, tergantung dari kitanya, tergantung dari tim, masing-masingnya juga. tergantung dari saya pribadi sebagai, mohon maaf, sebagai hari ini saya diundang sebagai narasumbernya, atau Bang Lele Hayat sebagai hostnya, atau tim di sini. Ketika kita nyampaikan sesuatu agama, tapi kalau bukan karena Allah, pengen dilihat, wah hebat nih Pak Hendra, jago ceramahnya, enak didengar, hebat nih Bang Lele Hayat, hebat nih kru podcast Kementerian Agama, mampu menyampaikan sesuatu kepada masyarakat bermanfaat. Ketika itu disampaikan, kemudian ada komennya ini masuk YouTube ya? Yeah. Dalam YouTube ada komen, maka timbul rasa bahagia, timbul rasa ujub di hati kita, maka hilanglah Allahnya. Ketika hilang Allahnya, itu sudah syirik, menduakan Allah. Makanya kita semua, siapapun nanti ke depan, ketika kita melakukan apapun, jangan lupa niatkan karena Allah. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Karena memang yang namanya ikhlas itu bukan hanya di awal saja. Tapi di awal, di tengah, dan di akhir itu harus ikhlas. Misal, ketika Bang Leli misalnya, atau ketika saya lagi susah, saya ditolong sama Bang Leli Hayat. Atau ketika Bang Leli Hayat lagi susah, saya tolong, kemudian saya ikhlas. Penda, ikhlas enggak nih nolong saya? Ikhlas, beneran ikhlas. Hari itu ikhlas. Tapi ketika hari berganti minggu, minggu berganti bulan, berganti tahun, perputaran masa, tiba-tiba Bang Leli sukses, saya terpuruk. Ketika saya terpuruk, saya datang ke tempat Bang Leli, tolong saya, bisa nggak saya bantu saya? Atau apa kata Bang Leli? Mohon maaf Hendra, saya lagi banyak keperluan. Oh iyalah, timbul di hati saya, cuman gak diomongin. Walaupun tidak diomongin, di hati ngomong, aduh nyesal saya nolong Bang Leli, kalau tahu gini kemarin gak akan saya tolong. Maka hilanglah keikhlasan itu. Makanya memang setan itu luar biasa bermainnya. Ketika seseorang menyampaikan kajian, ketika seorang membaca Al-Quran, ketika seorang pergi ke masjid, itu setan senantiasa membisikin ke hati kita, agar di hati kita timbul riya. Riya itu kita beribadah ingin dilihat orang. Ketika kita pergi ke masjid pakai sarung, pakai songko, pakai sorban, pakai gamis, kalau tujuannya adalah pengen dilihat oleh orang lain bahwa dia adalah orang soleh, bahwa dia adalah orang yang alim, hanya ingin dapat pujian dari masyarakat, maka itu sudah bagian daripada riya. Na'udzubillah. Makanya ketika kita beribadah, baik orang memuji kita, baik orang mencemooh kita, ya kita harus biasa-biasa saja. Tidak ada bedanya antara pujian dan cemoohan dan hinaan. Selama itu tidak bertolak belakang atau hati kita tetap ikhlas kepada Allah, maka itulah hati kita sudah baik, sudah ikhlas. Maka lawannya dari ikhlas adalah riya. Nah itu. Makanya hati-hati dengan riya. Musyrik. Iya syirik. Syirik kecil. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Termasuk juga mengandalkan sesuatu terkait pekerjaan. Misalnya gini Pak. Ini kan kalau tadi kan kita bicaranya dari yang paling urgennya langsung ya kita langsung kita hadirkan di depan gitu terkait tradisi dari masyarakat Belitung ini benarkah ini bagian dari syirik dan lain-lain gitu kan. Nah, sudah dijelaskan dari Bapak juga. Berarti kalau masalah syirik itu, kalau misalnya kita sudah ngerasa bahwa kita mampu, itu bagian dari syirik nggak? Misalnya kita
oh ini kalau bukan karena aku, bukan karena kami, bukan karena kita, bukan karena dia, kalau bukan karena dia gitu. Itu berarti termasuk benar-benar dari syirik ya? Itu sekali lagi tergantung dari pribadi masing-masing. Sebab kita tidak bisa menghukumi orang, menjustifikasi orang dia berbuat syirik atau enggak. Yang tahu syirik atau tidak adalah dirinya dan Allah. Gitu, kita nggak tahu. Saya nggak tahu Bang Leli ini ketika menyampaikan jadi host, apakah niatnya pengen dapat pujian dari atasan? Atau karena Allah, saya nggak tahu. Ketika saya menyampaikan di sini, apakah saya pengen dapat apa ya ibaratnya? Kalau di media sosial tuh pengen dapat follower banyak atau enggak, itu tergantung. Ketika kita niatnya untuk ke sana, bukan atas nama Allah, maka itu sudah dikatakan syirik. Makanya sekali lagi itu tergantung kepada pribadi masing-masing. Kita nggak bisa mengatakan, oh Bang Leli ini bergaya, mentang-mentang hebat ini, jangan-jangan dia sudah ria, jangan-jangan sudah syirik. Nggak bisa kita mengatakan seseorang syirik atau tidak. Makanya kalimat syirik itu hanya tahu, yang tahu adalah dirinya dan Allah. Subhanallah. Kita nggak bisa melihat. Teman ya. Oh jangan-jangan dia ngelakuin itu tuh minta puji. Nah, udah kita ngasutin orang, udah itu fitnah, ternyata nggak seperti itu ya. Jadi nauzubillah min dzalik, kalau bisa jangan seperti itu ya. Ini ada pertanyaan Pak, kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Iya, silakan. Terkait tentang apakah takut miskin, takut gagal, atau takut kehilangan pasangan bisa menyeret kita ke syirik? Sekali lagi itu tergantung kepada diri kita. Jawabannya tergantung sekali lagi. Tergantung kepada kita ya. Kalau misalnya kita takut jatuh miskin, kemudian kita takut kehilangan pasangan, takut kehilangan pekerjaan, kalau tidak menyertakan Allah, kalau tidak menyertakan Allah, maka itu bisa jadi syirik. Jadi bagaimana cara menyertakan Allah? Ya Allah, saya bekerja ini dalam rangka untuk mencari nafkah. Karena Allah memerintahkan kita untuk mencari nafkah. Maka saya cari nafkah. Bukan artinya kita takut miskin. Bukan artinya kita takut gagal. Lagian kalau kita larikan ke takut miskin dan takut gagal, itu adalah manusiawi. Sama seperti takutnya kita dengan apa ya? Dengan harimau. Takutnya dengan setan, jangan menyamakan kita takutnya dengan harimau, takutnya dengan setan, dengan Allah jangan disamakan. Takutnya kita dengan iblis, takutnya kita dengan macan, takutnya kita dengan sesuatu yang menakutkan, itu harus kita jauhi. Tapi ketika seperti itu harus kita jauhi. Kalau kita takut dengan Allah, maka jangan dijauhi, justru harus kita dekati Allah. Nah, sama seperti yang tadi, ketika kita takut miskin, ketika kita takut kehilangan pasangan, takut kehilangan jabatan dan sebagainya, bagaimana solusinya? Maka dekati Allah. Bagaimana cara mendekati Allah? Maka itu tadi, kita bekerja dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, kemudian kita sandarkan kepada Allah. Sambil kita berdoa kepada Allah, itulah yang disebut dengan tawakal kepada Allah. Seorang muslim harus seperti itu. Bekerja, setelah bekerja, kemudian dia berdoa. Setelah berdoa, hasil dan tidaknya serahkan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tawakal. Kalau dia takut miskin, dia takut kehilangan pasangan, tapi dia tidak tawakal, itu memang mohon maaf, dalam tanda kutip, samanya dengan bunuh diri. Seperti itu. Menakuti diri sendiri, tapi tidak ada usaha untuk lebih baik ke depannya. Saya pikir seperti itu. Subhanallah. Ini baru satu pertanyaan saja sudah sedetail itu ya, tapi walaupun sebenarnya masih ada beberapa hal ya. Takut miskin tadi, takut gagal, takut kehilangan pasangan, apakah itu bisa menyebabkan kepada syirik gitu. Termasuk juga takut kehilangan pekerjaan takut mungkin jadi takutnya tadi dibedakan ya Pak ya. Ini maksudnya takutnya kepada Allah itu harus kita dekati. Takut kepada hal-hal seperti itu harus kita hindari. Harus hindari. Subhanallah. Harus kita jauhi. Bagaimana caranya? Ya tadi, berusaha dengan sebaik mungkin. Dan itu jangan lupa doa. Dan itu insya Allah tidak masuk ke dalam syirik. Subhanallah. Seperti itu ya. Menarik sekali. Pertanyaan selanjutnya ini Pak ya. Ini kan terkait tentang bahasanya syirik lagi. Nah, kalau bagi orang awam lah ya Pak ya. Nah, ini terkait tentang banyaknya di antara kita yang memang kenapa gitu. Ada orang yang lebih senang, bukan lebih senang dalam hal apa ya, meminta di kuburan daripada berdoa langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu gimana? Apakah harus ada wasilahnya tadi? Misalnya kadang-kadang kan mohon maaf, misalnya kita untuk baca Yasin, baca doa-doa itu kadang-kadang harus ada dikhususkan ada nama ini dan ini gitu, seperti itu. Nah, itu gimana itu? Mohon dijelaskan. Berbicara tentang wasilah, ini juga sudah diajarkan. Dan kita bisa mencontoh kepada
Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam ketika Allah ciptakan, kemudian Allah simpan di surga beserta istrinya yang bernama Hawa. Karena Nabi Adam dan Hawa melanggar larangan Allah untuk mendekati sebuah pohon, kata Allah, la taqrabus sajarah, janganlah kau mendekati pohon ini. Tapi Nabi Adam karena atas bisikan iblis, kemudian dirayu istrinya, akhirnya istri dan Nabi Adam memakan buah tersebut. Kemudian Allah mengecamnya. Kemudian sebagai salah satu pelanggaran yang sebetulnya tidak boleh dilakukan oleh Nabi Adam, maka Nabi Adam diusir ke dunia dan disatukan di bumi. Dalam sebuah kisah, Nabi Adam disimpan di India, sedangkan Siti Hawa disimpan di Jeddah, seperti itu. Dan mereka bertemu di Bukit Jabal Rahmah, di Jabal Rahmah. Dan beliau Nabi Adam alaihissalam itu bertobat kepada Allah dan Al-Quran disebutkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berapa lama? 300 tahun Bang Leli. 300 tahun berdoa dan doanya, tobatnya itu belum Allah terima. 300 tahun nih. Subhanallah. Kita nih nggak ada yang umur sampai 300 tahun. 100 tahun aja udah lemas badannya kan. Ini 300 tahun Nabi Adam berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apakah Allah kabulkan tobatnya? Apakah Allah terima tobatnya? Belum. Bukan tidak dikabulkan, belum Allah kabulkan. Kemudian Nabi Adam teringat ketika beliau ada di surga, Nabi Adam melihat pintu-pintu, Nabi Adam melihat pilar-pilar yang ada di surga, di alas itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ada yang berpikir, Allah yang luar biasa menyandingkan namanya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu Nabi Adam berwasilah kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baru Allah terima tobatnya. Dan itu sudah Allah ajarkan. Makanya ketika kita akan berdoa, siapapun di antara kita ketika akan berdoa atau imam dimanapun ketika akan berdoa, dia akan membaca doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli syabati rasulillah ajmain. Kenapa harus berwasilah kepada Rasulullah? Karena itu diajarkan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Kenapa harus berwasilah kepada Rasulullah? Karena Rasulullah adalah hamba Allah yang dimaksum, yang terbebas dari noda dan dosa. Tidak ada dosanya. Ibarat sebuah gelas, kalau dia sudah penuh, kemudian kita doakan terus, maka airnya akan penuh, luber. Ketika luberannya itulah, semoga luberannya nyipat kepada kita yang mendoakan. Maka itulah yang disebut dengan wasilah. Sama dengan yang tadi, kenapa banyak orang datang ke kubur, kemudian dia berdoa di sana, sepulang dari sana lebih tenang rasanya, lebih enak. Kenapa nggak berdoa sendiri? Itulah karena kita orang awam dan kita banyak dosa, dan kita harus meyakini bahwa kita memang banyak dosa. Al-insanu mal khata wa nisyan, manusia itu tempatnya salah, ada dosa dan lupa. Ada salah, ada dosa, ada lupa, itu manusia. Makanya bukan meminta kepada kuburan. Bukan meminta ke kubur, kita datang ke sana sebagai wasilah. Kita wasilah karena di situ adalah ulama, di situ adalah para waliullah. Dia adalah orang-orang yang luar biasa. Yang kita datang ke sana, menyebarkan Islam dan sebagainya. Kita datang ke sana, kita berdoa di sana. Apa yang kita doakan? Ya kita minta kepada Allah. Baca doa seperti biasa, Rabbana atina fid dunya hasanah, biasa seperti itu. Tidak ada kita datang ke sana, Mbah, saya kok susah banget kerjaan, Mbah. Gimana caranya, Mbah, saya supaya cepat naik pangkat? Nah, ini yang salah. Ini kita sebagai Kementerian Agama misalnya, Mbah, saya ini sudah kerja 20 tahun, Mbah. Masa saya jadi penyuluh terus saya nih, Mbah saya misalnya. Masa Mbah saya dari dulu jadi penyuluh terus, Mbah, nggak ada saya jadi kasih, nggak ada saya jadi kepala kantor dan sebagainya. Tolonglah Mbah, angkat supaya jabatan saya naik di kantor. Nah, ketika kita minta ke kubur, ini sebagai contoh saja, mohon maaf bukannya saya minta jabatan, alhamdulillah. Tidak usah saya bahas di sini. Nanti kita di luar saja bicara. Ketika kita datang ke kubur, mohon maaf. Ketika kita datang ke kubur, kemudian kita minta ke kubur, itulah yang disebut dengan syirik. Makanya di zaman Rasulullah SAW, ketika para sahabat belum kuat keimanannya, Rasulullah melarang para sahabat untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena khawatir para sahabat datang ke kubur bukan berdoa kepada Allah, tapi minta ke kubur. Nah, setelah hijrah Rasulullah dan para sahabat, kemudian keimanan para sahabat sudah bagus, sudah meningkat, maka Rasulullah menganjurkan untuk ziarah kubur.
Apa maknanya? Apa fadilahnya? Apa keutamaannya? Justru ketika kita ziarah kubur kita akan melihat. Nggak usah jauh-jauh lah. Misalnya ketika kita datang ke kuburan Cinunuk, belakang pengadilan, atau kemana saja ketika kita ziarah kubur, apa yang kita lakukan? Ketika kita datang kita baca doa. Assalamualaikum ya ahlal kubur, kan gitu. Keselamatan untukmu kepada seluruh ahli kubur. Sesungguhnya nanti suatu saat nanti kami akan mengikutimu. Apa artinya? Bahwa ini sebagai pelajaran buat kita bahwa suatu saat nanti kita juga akan sama seperti mereka ada di dalam tanah. Hari ini kita ada di atas tanah. Besok lusa kita nggak tahu, mungkin ada di bawah tanah. Apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang di sana, maka kita harus introspeksi, kita harus muhasabah diri bahwa beginilah orang-orang yang ada di dalam kuburnya. Hanya beberapa orang yang datang berziarah. Bagaimana dengan para ulama, para waliullah? Kalau Bang Lili pernah ziarah, saya ketika masih di Jawa sering diajak ziarah sama abang saya. Itu senang saya ziarah ke makam-makam para wali. Bahkan salah satunya yang ada di luar Batang, Jakarta. Ketika saya ziarah di situ, itu dari pertama datang sampai saya pulang tidak berhenti orang ziarah. Datang ke situ baca Quran, baca Yasin, semuanya berdoa, kemudian sholat di situ lah. Bukan sholat di kubur, karena memang di situ ada suatu tempat, kemudian di situ ada makamnya, kemudian di situ disiapkan musola. Orang di situ senantiasa berdoa dan berdoa terus. Maka ketika satu tempat sering dilakukan pembacaan doa dan lain sebagainya, maka di situ aura spiritualnya itu akan meningkat. Lain halnya dengan yang di rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Atau kalau misalnya saudara-saudara kita yang sudah pernah haji, atau ketika dia melakukan umroh, ketika datang ke kota Mekah, ketika menginjakan kakinya di lingkungan Masjidil Haram, itu rasa badan itu, lutut semuanya akan terasa bergetar, akan terasa lemah. Dan itu yang saya alami ketika beberapa waktu yang lalu ketika saya di sana. Ketika melihat Ka'bah, hati rasanya luluh benar. Mohon maaf, saya terbawa emosi. Terasa luluh. Kenapa seperti itu? Karena aura spiritualnya yang luar biasa. Nah, orang-orang yang tidak bisa berziarah ke makam Rasulullah, orang-orang yang tidak bisa berziarah ke Masjidil Haram yang ada di Indonesia, ya mungkin mereka solusinya berziarah ke makam para wali. Kenapa? Untuk menenangkan hatinya supaya dia lebih tenang, lebih rileks, kemudian bermunajat kepada Allah lebih tenang seperti itu. Sebetulnya ya silakan saja kita berdoa di rumah, bermunajat kepada Allah tanpa perantara para wali juga bisa. Cuman ketika kita mendekatkan diri untuk berdoa di sana, itu auranya juga berbeda. Satu hal kuncinya, jangan minta ke para wali, tapi mintalah kepada Allah. Itu yang jangan dilupakan. Ada beberapa maksudnya mohon maaf ini sampai kebalik-balik ya Pak ya, saking antusiasnya kita ngobrol terkait tentang masalah syirik ini. Tadi kita bahas tentang masalah pekerjaan sudah, kita bahas tentang takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan pasangan dan lain-lain. Ini syirik ini bagian sesuatu hal yang sangat terselubung Pak ya. Betul. Bagaimana supaya kita tidak syirik? Nah ini dia. Bagaimana supaya kita tidak syirik, baik itu syirik besar maupun syirik kecil, karena memang syirik itu kan dosa yang tidak akan pernah diampuni. Iya. Kata Allah dalam Al-Quran, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kecuali dia bertobat kepada Allah. Kalau dia bertobat kepada Allah, maka akan Allah ampuni. Kalau dia tidak akan bertobat, kalau dia tidak bertobat kepada Allah selama dalam kesyirikan, maka dia akan masuk ke dalam neraka selamanya dan tidak akan diangkat sampai kapanpun. Itu kalau dosa zina, dosa membunuh, ketika dia masuk ke liang kubur, ketika dia di neraka, di akhirat, dia tetap masuk neraka. Dicuci dulu, dibersihkan. Kalau sudah bersih dosa-dosanya, maka diangkat oleh Allah. Tapi kalau syirik, enggak. Makanya bagaimana caranya supaya kita menghindari dari syirik? Bagaimana caranya supaya kita menghindari dari syirik? Maka salah satunya adalah ikhlaskan di hati kita. Saya pernah dapat ajaran, mohon sedikit, saya dapat ilmu dari guru saya. Kalau kamu pengen ikhlas, baca surat Al-Ikhlas banyak-banyak. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Ikhlas ada nilai-nilai memurnikan Allah. Ada nilai-nilai memurnikan Allah, dan surat Al-Ikhlas hanya ada nama surat, tetapi di dalamnya tidak ada kata ikhlas. Kalau surat-surat yang lain ada nama-namanya. Al-Baqarah di situ ada Al-Baqarah. Surat Al-Lahab ada kalimatnya.
Tapi surat Al-Ikhlas nggak ada. Silakan Bang Lili cari. Dalam surat Al-Ikhlas ada nggak kata-kata ikhlas? Insya Allah nggak akan ketemu. Itulah memurnikan kata kalimat Allah, kalimat tauhid. Insya Allah ketika seperti itu, insya Allah keikhlasan kita akan meningkat. Insya Allah. Seperti itu. Minimal seperti itu. Pokoknya hilangkan sesuatu hal yang di dalam hati kita ini. Ada hal-hal yang merasa bahwa kita paling bagus, betul. Merasa kita paling baik, merasa kalau bukan karena kita itu nggak selesai dan lain sebagainya. Gitu, Pak, ya. Tinggalkan semua itu. Tinggalkan semua penyakit merasa. Lebih tepatnya ya Pak ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu teringat Pak dengan ini closing ya di kesempatan podcast kita ini, merasa baik itu salah, merasa salah itu baik. Semoga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga podcast kita hari ini mendatangkan kebermanfaatan dan dampaknya lebih besar supaya apa? Supaya takwa kita makin jadi, supaya takwa kita makin lebih berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya, dan mudah-mudahan podcast selanjutnya juga tidak kalah menarik dengan apa yang kita bahas di podcast ini. Dan terima kasih Pak Hendra atas kehadiran dan waktunya. Waktu yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Dan sekali lagi bagi yang ingin melihat video kami secara utuh dan secara lengkap, please tonton sampai habis ya, karena kalau di awal-awalnya saja gitu kita hanya mengambil potongan, maka itu akan ada sesuatu hal yang spekulasinya lebih besar, dan kami tidak akan bertanggung jawab terhadap spekulasi seperti itu ya. Oke teman-teman sekalian dan keluarga besar dari Kementerian Agama Kabupaten Belitung dan siapapun yang mendengarkan ini, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.